Dan buring yang ini adalah 60 teman-teman ya, diameter 60. Kita ganti dengan diameter 61. Ya, ini 61 buring yang baru. 5361118, tetapi kita pasang yang 61 ya teman-teman. Karena kita kemarin sempat order di 61. Nah, terutama kita bobok ya, atau kita lobangin, juga kita buang ya boring yang lama. Kita pasang boring yang baru nanti ya teman-teman. Untuk pemakaian motor matic ya teman-teman. Ya, langkah pertama kita bubut ya teman-teman. Kita bubut untuk pembuangan buring yang lama. Kita kupas, kita bersihkan dengan syarat senter ya teman-teman. Harus senter dan tidak bergelombang ya. Ini masih bawaan ori ya teman-teman. Jadi untuk pembubutan langkah awal masih sangat mudah. Untuk penyenteran masih sangat mudah dan langsung bisa senter ya. Ya ini teman-teman, kita udah mulai mengupas sedikit demi sedikit ya teman-teman. Buring yang lama kita kupas. Kita kupas habis. Untuk penyekaman di clawnya teman-teman ya, kita lakukan separuh-separuh ya teman-teman. Untuk posisi depan bisa separuh atau 30%, karena claw kita otomatis cekam 3 teman-teman ya. Ya, kita lakukan pembubutan. Kita mulai yang di depan dulu ya teman-teman, di diameter depan. Sedikit demi sedikit kita kupas. Kisaran 35% lah yang depan ini teman-teman ya. Kita kupas sampai habis. Nanti kalau sudah habis sesuai ukuran yang kita inginkan, lalu kita balik, pindah ke lubang belakangnya. Karena bubut kita termasuk bubut kecil ya untuk clawnya, dan cekamnya 3 cekam otomatis ya teman-teman. Kalau yang manual kan 4, jadi bisa dibobok langsung dari ujung sampai pangkal, tidak perlu dibolak-balik. Tapi bubut kita ialah bubut otomatis, cekamnya terbatas untuk kelebaran pembukaannya teman-teman. Cuma mudahnya kita sekali pasang langsung bisa senter, itu kelebihannya. Untuk pembubutan boring tidak terlalu keras ya teman-teman, ya lembut dan tidak lengket, tidak perlu air atau brumus. Tapi kita utamakan berhati-hati dalam ukuran. Karena kalau ukurannya lebih sedikit aja, lebih 0,5 atau 0,1 atau 2,
itu bisa fatal teman-teman ya. Nanti di waktu kita melakukan pengejekan kendor, ya otomatis nanti akan terjadi kebocoran. Karena sekali bubut ya teman-teman ya. Sekali bubut andaikan gagal, pasti akan rusak alat tersebut dan pasti akan kita ganti dengan blok yang baru teman-teman ya. Ya, kita ukur ya teman-teman. Sebelum kita balik kita pastikan ukurannya, jangan sampai kebesaran, karena kalau kebesaran sedikit aja fatal teman-teman. Ya, kita ukur kembali. Ya sudah ya, kita yang bagian depan sudah. Nah, terus kita balik ya teman-teman ya, kita balik, kita bubut yang belakang ya teman-teman. Batik-batik tersebut seperti segi empat atau ruang-ruang yang pada buringnya itu adalah ciri-ciri yang masih ori ya teman-teman ya. Ciri-ciri yang masih ori, masih bawaan buringnya itu di dalam, yang kalau sudah kita bubut seperti ada garis-garis itu temennya. Nah itu tuh ciri-ciri masih ori. Oke ya, kita next ke pembubutannya ya.
Ya, bagian belakang sudah kita bubut ya, dan sudah terjadi penipisan bahan ya teman-teman. Nah, kita potong aja dengan garinda, lalu kita bubut kembali nanti. Nah, kita separuh-separuh teman ya bubutnya, asalkan untuk pembubutannya tetap center. Jangan sampai kita bubut bolak-balik tapi hasilnya tidak center, karena nanti jika dipasang atau di jack untuk buring yang baru dia tidak lurus ya, atau mencong, bisa jadi sempit. Jika sempitnya terlalu sempit, maka buring yang baru bisa pecah teman-teman ya, bisa pecah atau gagal dalam pemasangan. Itu yang kita perhatikan teman-teman. Ya, terus kita lakukan pembubutan ya teman-teman. Karena tutorial ini kita berikan tutorial proses pembubutan ya, jadi lebih detail untuk pembubutannya.
Ya hampir finishing ya teman-teman, hampir finishing, dan ukuran yang kita cari sudah tertemu, yaitu ukuran 61 ya teman-teman untuk buringnya. Kali ini kita memprioritaskan ya teman-teman untuk tutorial pembubutan ya. Kalau untuk pengejekan teman-teman pasti sudah tahu, sudah hafal ya. Yang kita utamakan dalam pembubutan ya teman-teman. Ya udah selesai ya. Setelah lakukan pembubutan dan ukuran sudah kita dapat, kita kasih gemuk atau stempet ya teman-teman, baik di diameter dalam maupun di diameter luarnya, di buringnya nanti ya teman-teman ya. Nah, kita kasih ya, di bagian buring juga kita kasih gemuk ya teman-teman. Ini agar supaya waktu pengejekan atau pemasangan tidak terjadi seret ya teman-teman, agar lancar. Ini waktu itu 200 Mas ini. Karena terlalu seret apa terlalu memaksa ya teman-teman, biasanya bisa terjadi pecah buringnya, karena buring ini sangat mudah pecah karena bahannya juga hancuran, bahan baja yang tidak tahan dengan pukulan atau tekanan yang tinggi ya teman-teman. Ya ini mulai kita melakukan pengejekan ya teman-teman. Ya kita lakukan pengejekan. Miring mas. Kita cari sampai lurus sedikit-sedikit ya teman-teman. Ya ini pengejekannya teman-teman ya. Untuk yang 70% yang tadi tidak kita video, tidak sempat kita video. Ini tinggal sisa 20% teman-teman ya. Tapi inilah cara pengejekannya. Kita jack, kita dongkrak sampai rata ya teman-teman, sampai rata dan bener-bener rata. Masih ada sisa sekitar 10% atau 5% ya. 5% kurang masuk karena dongkraknya tadi sempat tekor ya, jadi kita ulang kembali untuk pemasukan sampai pon, sampai penuh. Ya, kita dongkrak sampai pol ya teman-teman. Ya sudah mentok ya teman-teman, tapi masih ada sisa sekitar 3 atau 5 mili untuk kurang masuknya. Ya kita jack kembali. Ya teman-teman, selesai sudah ya untuk pemasangan buring, pembubutan, juga perataan, pengejekan. Alhamdulillah hasil dengan lancar, permukaan sudah rata ya. Permukaan sudah rata, pemasangan juga udah bagus sesuai yang kita inginkan. Ya demikian tutorial dari kami ya teman-teman. Kita next ke video selanjutnya. Terima kasih.